Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang rukhsah. Bersama saya Kamila Roskia. Teman-teman tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan rukhsah. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 286 disebutkan, artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dan kejahatan yang diperbuatnya. Pada penggalan ayat di atas, Allah SWT memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala akan diberikan melebihi dari apa yang diusahakan, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan dengan yang berat dan sukar. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? A. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. B. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. C. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. D. Rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanannya sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rukhsah keringanan. Rukhsah terbagi dua macam, yaitu A. Rukhsah yang mengandung ihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. B. Rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Rukhsah dalam sholat. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa keempat ayat 101. Sholat jamak boleh dilakukan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau pada kondisi darurat. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, jamak takdim, dan waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Qashar sholat adalah meringkas rakaat sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar.
Rukhsah dalam puasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya pada bulan Ramadan. 1. Orang sakit. Artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah kedua 184. 2. Musafir adalah orang yang sedang dalam berpergian. 3. Wanita haid atau nifas. Wanita haid atau nifas, wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan mengganti puasanya. Namun mereka dapat mengganti puasanya di hari lain. 4. Wanita hamil atau menyusui. Hamil atau menyusui diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. 5. Orang tua renta yang tidak mampu menjalankan. Orang tua renta adalah orang tua yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa, diperbolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenis seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi siap atau siap saji. 3. Rukhsah dalam zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. 2. Pembayaran zakat. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat atau diwakilkan. 3. Pembayaran zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Rukhsah dalam berhaji. Ibadah haji merupakan napak tilas sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya di masa lalu. Haji mabrur merupakan harapan semua jamaah haji. Mereka berupaya mengubah tingkah laku menjadi lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya. Ibadah haji terkesan berat untuk dilaksanakannya, namun di dalamnya dapat ditemukan keringanan. 1. Hukum ibadah haji. Bagi yang mampu, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, keluarga yang ditinggalkan, dan kemampuan fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaannya, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. 3. Penundaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. 2. Pelaksanaannya. Cara melaksanakan ibadah haji. 4. Cara melaksanakan ibadah haji. Boleh memilih tamattu, qiron, atau irfad. Pertama, irfad yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. 2. Tamattu, yang umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. 3. Qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. 5. Boleh diwakilkan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Badal haji atau al-hajj an al-ghair melakukan ibadah haji untuk orang lain. 6. Penggantian dam. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji
Dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. 7. Tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji melainkan wajib haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak keringanan kepada para sahabat yang tidak bisa ikut bermalam di Mina atau di Musdalifah. 8. Ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Orang yang belum mampu mengerjakan haji namun beramal dengan ikhlas dan istiqomah akan diberi pahala setara ibadah haji. Namun bukan berarti orang yang mengerjakan amal tersebut tidak diwajibkan haji dan umroh, karena haji dan umroh tetap wajib bagi siapapun yang telah mampu. Hikmah rukhsah. Rukhsah dalam Islam memiliki banyak hikmah, diantaranya A. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. B. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. C. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Enjoy it, like, comment, and share. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.